Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Dianugraha dari Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan bahasan mengenai ilmu seismologi yang merupakan bagian dari mata kuliah Geofisika Dasar. Aplikasi metode seismologi lainnya yaitu untuk mempelajari fenomena gempa bumi, tsunami, dan gunung api. Nah, di sini peran dari ilmu seismologi yaitu bagaimana mempelajari mekanisme sumber gempa, seperti lokasi dari hipocenter gempa, kemudian tipe dari pensesaran gempa, apakah itu sesar naik, sesar turun, ataupun sesar geser. Kemudian juga mempelajari perambatan gelombang gempa yang melalui medium interior bumi, sehingga nanti akan membawa informasi mengenai medium yang dilewatinya. Kita jadi mengetahui kira-kira strukturnya itu seperti apa ya yang dilewati oleh gelombang seismik. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, mempelajari penentuan lokasi epicenter gempa, kemudian kekuatan gempa di sumbernya itu magnitudo dan parameter sumber lainnya. Berikut contoh seismogram dari kejadian gempa pada tanggal 5 Agustus 2018 di Pulau Lombok, tepatnya di utara Lombok dengan magnitudo 7, yang merupakan gempa yang signifikan, kuat, dan merusak. Nah, gambar ini menunjukkan distribusi stasiun seismograf temporer ya, segitiga biru maupun segitiga merah maupun bulat merah, yang dipasang atas kerjasama antara ITB, IOS Singapura, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PPMBG, dan BMKG. Nah, berikut contoh seismogram dari stasiun LOM 3 ya. Ini ada seismogram 3 komponen. Ada komponen vertikal, ada komponen north-south, ada komponen east-west. Yang ini merupakan contoh dari stasiun LOM 2 ya. Ini seismogramnya ada komponen vertikal, ada komponen north-south, ada komponen east-west. Hasil dari analisis seismogram ini sebetulnya sangat penting sekali untuk menentukan lokasi hipocenternya, untuk menentukan magnitudonya, focal mechanismnya. Kemudian apabila kita mempunyai nilai magnitudo yang cukup kontinu, bisa melakukan analisis nilai B atau B value. Kemudian juga bisa melakukan analisis struktur seismik bawah permukaan apabila punya cukup station coverage di daerah tersebut maupun cukup event ya. Kemudian tujuan utamanya adalah bagaimana kita membantu usaha mitigasi bencana kegempaan untuk saat ini dan kedepannya di zona tersebut. Berikut aplikasi seismologi untuk mempelajari seismisitas dan struktur seismik gunung api. Gambar ini menunjukkan distribusi gunung api aktif di Indonesia, ditandai dengan segitiga merah, di mana terdapat 127 gunung api aktif di Indonesia, di mana metode seismologi ini sangat membantu dalam monitoring seismisitas dan juga analisis lainnya seperti penentuan struktur seismik bawah permukaan, focal mechanism, dan magnitudo. Kemudian selain dari gunung api aktif tersebut, potensi lain adalah di Indonesia punya potensi sumber energi geotermal untuk gunung api yang sudah dorman ya, atau sudah tidur tetapi masih mempunyai sumber panas. Dalam hal ini metode seismologi juga bisa diaplikasikan untuk melihat zona permeable maupun zona rekahan. Berikut merupakan aplikasi dari metode seismologi untuk mengkontrol senjata nuklir, di mana event ini terjadi pada tanggal 3 September 2017 dengan magnitudo 6,3 dari USGS dengan kedalaman sekitar 0 km yang dilakukan oleh Korea Utara ya. Ini adalah posisi dari epicenternya bintang kuning ya. Kemudian saya coba melihat waveformnya atau seismogramnya di stasiun MDJ ini. Kemudian
di sini adalah seismogram yang belum dilakukan filtering ya. Kita lihat di sini jelas sekali ada fasa gelombang P atau tepatnya PN, kemudian juga ada fasa gelombang P lainnya tepatnya PG. Ini apakah SN ya, itu masih perlu analisis lebih lanjut. Ini jelas ini merupakan gelombang permukaan, terlihat long period ya, low frekuensi dan amplitudenya cukup relatif tinggi. Kemudian ini adalah seismogram setelah dilakukan analisis bandpass filter antara 2 sampai 9 Hz ya. Kita lihat di sini ada fasa gelombang P tipe N, kemudian ada PG ya. Kemudian ini adalah SN. Nah, di sini kelihatan jelas dari analisis sederhana ini, idealnya ledakan isotropik seperti uji coba nuklir ini utamanya membangkitkan gelombang P di mana gelombang S kurang jelas. Nah, kemudian kami melakukan bandpass filter di 0,01 sampai 0,1 Hz. Ini untuk melihat gelombang permukaan yang lebih jelas gitu ya. Nah, di sini event ini menunjukkan cukup besar untuk dapat membangkitkan gelombang permukaan yang bukan LG. Demikian untuk pertemuan ke-1 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.